Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Halo semuanya. You meet me again with Mrs. Widi. Ketemu lagi sama Ibu Widi. Ibu harap you are in a good condition. Kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Selalu dalam lindungan Allah. Okay. Today we are going to learn about yes, past tense. Okay. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yes? Oke. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyebutkan fungsi dari past tense. Second, menyebutkan time signal, menyebutkan keterangan waktu dalam past tense. Yang ketiga, mengubah verb 1 ke dalam verb 2, baik regular verbs maupun irregular verbs. Yang keempat, melengkapi kalimat. Dan yang kelima, membuat kalimat. Yes. Oke, kita akan mulai belajar tentang past tense. Kira-kira past tense itu apa sih? Past tense itu adalah salah satu grammar atau unsur tata bahasa dalam bahasa Inggris. Kalau present tense itu menerangkan kejadian yang terjadi sehari-hari, nah kalau past tense fungsinya adalah to tell past events, untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Berikut Ibu berikan contoh kalimatnya. I read a book just now. Saya baru saja membaca buku. Kapan baca bukunya? Baru aja. Apakah sudah terjadi? Sudah. My friends called me yesterday. Teman saya menelpon kemarin. Kapan menelponnya? Kemarin. Apakah hari ini menelpon? Tidak. Teman saya menelpon saya kemarin. Lalu, my mother watched Ikatan Cinta last night. Ibu saya menonton Ikatan Cinta semalam. Nah, kalau kali ini apakah drama Ikatan Cintanya masih ada? Tidak. Karena ibu menonton Ikatan Cinta semalam. Oke, coba kalian perhatikan. Apa saja yang harus di-emphasis dari sini? Apa saja yang harus kalian perhatikan di sini? Ya, ciri khas dari past tense adalah penggunaan time signal atau keterangan waktu. Keterangan waktunya itu bisa memakai yesterday atau kemarin, lalu ada ago artinya yang lalu, last artinya yang lalu, just now atau baru saja. Untuk penggunaan ago, kalian tambahkan keterangan waktu di depan kata ago. Misalnya, 2 days ago, 2 hari yang lalu. A year ago, 1 tahun yang lalu. 3 months ago, 3 bulan yang lalu. Long time ago, waktu yang lalu. Atau a moment ago, waktu yang lalu. Jadi, keterangan waktunya diletakkan di depan kata ago. Lalu last. Last artinya sama dengan ago, yang lalu. Tapi, keterangan waktunya diletakkan setelah kata last. Misalnya, last day, hari yang lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Oke, jadi keterangan waktunya diletakkan setelah kata last. Sampai sini paham? Paham ya? Next. Nah, kalau kalian sering membaca teks, kalian itu suka bingung tentang penggunaan past tense. Kenapa ada past tense yang pakainya verb 2? Kenapa ada past tense yang pakainya was, dan lain-lain? Nah, itu kenapa? Karena dalam past tense itu ternyata dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, verbal sentence. Verbal itu di dalam kalimat ada kata kerjanya. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja atau verb?
Yang dimaksud dengan kata kerja itu misalnya study, belajar, play, bermain, pray, berdoa. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang subjeknya melakukan sesuatu. Gitu ya. Kalian bisa tambahkan apa saja di situ. Misalnya kegiatan kamu adalah menulis. Itu termasuk verb. Write, read, cook. Itu semua adalah verb. Nah, kalau yang pakai was itu yang bagaimana? Nah, itu dinamakan nominal sentence, kalimat yang tidak memiliki kata kerja, karena dia sifatnya hanya menjelaskan nama, sifat, atau keadaan, atau tempat. Misalnya, saya mau bikin kalimat, saya di sekolah kemarin. Itu kan tidak ada kata kerjanya. Itu di situ menerangkan tempat, saya berada di sekolah kemarin. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Kita gunakan to be atau kata bantu. To be atau kata bantu pada past tense yang digunakan adalah was atau were. Karena subjeknya I, maka diikuti oleh was. I was at school yesterday. Seperti itu. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan memfokuskan pada verbal sentence atau kalimat past tense yang memiliki kata kerja. Oke, Ibu fokuskan kali ini untuk pertemuan kali ini pada past tense dalam bentuk verbal atau yang memiliki kata kerja. Ciri khasnya adalah dia menggunakan verb to. Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau present tense kita menggunakan verb 1, kalau past tense kita menggunakan verb 2. Verb to terdiri atas regular verb dan irregular verb. Apa yang dimaksud dengan regular verb? Regular verb itu adalah verb 1 yang diberi akhiran ed. Misalnya, verb 1-nya study, verb 2-nya tinggal ditambah akhiran ed, jadi studied. Verb 1-nya play, verb 2-nya played. Verb 1-nya watch, verb 2-nya watch. Verb 1-nya learn, verb 2-nya learned. Dan masih banyak lagi. Verb 1-nya wash, verb 2-nya wash, verb 1-nya visit, verb 2-nya visited. Lalu verb 1-nya fly, verb 2-nya flight. Nah, khusus yang belakangnya huruf Y seperti ini dan di depannya ada huruf konsonan seperti ini, Y-nya berubah jadi I ya, jadi flight. Nah, seperti ini cry juga Y-nya diganti menjadi I, lalu ditambah ed menjadi cried. Oke, itu untuk regular verb. Oke, kamu ingat-ingat, kalau regular verb itu adalah verb 1 yang diberi akhiran ed. Oke, nah bagaimana dengan irregular verb? Irregular verb adalah verb 1 yang berubah tidak beraturan. Jadi irregular verb itu adalah verb 2 di mana verb 1-nya berubah tidak beraturan. Gimana sih Bu? Kok saya bingung? Ini Ibu kasih contohnya. Misalnya verb 1-nya go, verb 2-nya menjadi went, bukan got. Oke, bukan go terus ditambah ed, bukan. Go berubah menjadi went. Take berubah menjadi took, bukan take it ya. Drink berubah menjadi drank. Do berubah menjadi did. Apakah ada patokannya? Bagaimana cara dia berubah? Tidak. Dia berubah semaunya. Bisa dibilang dia anak bandel, semaunya aja. Nah, terus kalau saya mau bikin kalimat dan saya nggak tahu dia verb 2-nya itu regular atau irregular, bagaimana, Bu? Nah, kamu bisa cari di kamus. Ya, di kamus itu pasti selalu ada yang di bagian tengah itu verb to, regular verb, dan irregular verb. Akan lebih baik lagi kalau kamu hafalkan kata-kata yang mengandung irregular verb ini. Jadi ketika kamu menulis, kamu tidak sulit karena kamu hafal. Kalau run itu berubah menjadi ran, write itu berubah menjadi wrote, eat berubah menjadi ate,
see berubah menjadi saw. Ini mau nggak mau harus dihafalkan karena tidak ada patokan tertentunya. Kalau regular verb itu tinggal ditambah ed saja gampang. Kalau irregular verb kita tidak tahu patokannya, tidak tahu aturannya karena dia tidak berubahnya tidak beraturan. Oke, jadi mulai sekarang bertemanlah dengan kamus. Jangan ragu berteman dengan kamus, biar nanti kalau mau menulis atau kalian mau membaca, kalian mudah pahamnya. Oke, next. Nah, sekarang kamu cari kamus kamu ya, karena ibu akan memberikan exercise untuk kamu. Exercise 1. Ubah verb 1 berikut ke dalam verb 2. Ya. Kamu boleh lihat kamus untuk menjawabnya. Ibu kasih contoh di sini. Verb 1-nya draw, verb 2-nya drew. Artinya menggambar. Oke, kalau type apa verb 2-nya? Apakah dia termasuk regular atau irregular? Nah, untuk type di sini dia termasuk regular verb. Jadi tinggal ditambah ed karena sudah ada huruf e-nya, maka tinggal ditambah d saja. Type berubah menjadi type. Oke, artinya mengetik. Kalau sleep gimana verb 2-nya? Apakah dia irregular atau dia regular? Nah, itu tugas kamu untuk mengisi tabel ini. Kalian boleh lihat di kamus ya jawabannya. Oke, nanti setelah kalian menonton video ini, kamu boleh mulai mengerjakannya. Oke? Mengerti ya, paham apa yang harus dikerjakan? Oke, next. Nah, sekarang ada exercise 2. Kalau tadi kamu hanya sekedar mengubah verb 1 ke dalam verb 2, kamu boleh lihat kamus untuk melengkapi tabel. Sekarang instruksinya adalah change the verb in the bracket into verb 2. Kamu ubah verb 1 yang ada di dalam kurung ini ke dalam verb 2 untuk melengkapi kalimatnya. Sehingga kalimatnya menjadi kalimat yang baik. Misalnya nomor 1. Alisa dalam kurung go to a library last week. Ini kalimatnya bentuk apa sih, Bu? Kalimatnya bentuk past tense. Kenapa? Keterangan waktunya last week. Last week artinya minggu lalu. Berarti dia perginya sudah minggu lalu. Alisa pergi ke perpustakaan minggu lalu. Apakah benar verbnya pakai verb 1 go seperti ini? Salah. Kalau kamu sudah tahu keterangan waktunya adalah di masa lampau, maka kalimat ini adalah dalam bentuk past tense. Dan kalimat dalam bentuk past tense, verbnya itu harus verb 2. Go ini adalah verb 1. Kita rubah ke verb 2 menjadi when. Oke. Nah, nomor 2 bagaimana nih? BTS make a worldwide concert a year ago. BTS menyelenggarakan konser dunia 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Apakah ini terjadi di masa lampau? Iya. Berarti kalimat ini dalam bentuk past tense. Bagaimana dengan verbnya? Kalau past tense harus verb 2. Sementara di sini verbnya adalah make. Make itu verb berapa? Verb 1. Kamu ubah make ke dalam verb 2 menjadi apa? Oke. Ya, nanti kalian kerjakan setelah video ibu ya. Oke. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang verb to dalam past tense, selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat. Kalimat itu dibagi menjadi 3 jenis, positive sentence atau kalimat positif, negative sentence atau kalimat negatif, dan interrogative sentence atau kalimat tanya. Bagaimana cara membuat positive sentence, membuat kalimat positif? Di sini Ibu sudah berikan rumusnya. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object atau complement. Subject itu apa sih yang dimaksud dengan subject? Subject adalah pelaku. Bisa I, you, they, we, he, she, it.
Apapun subjeknya, selalu diikuti oleh verb to. Kita sudah bahas ya sebelumnya verb to itu apa. Lalu diikuti oleh objek atau complement. Bisa berupa objek, yang di belakang ini bisa berupa objek atau complement atau keterangan. Biar nggak bingung, coba perhatikan contohnya. I learned English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Oke, I sebagai subjek, learn di sini verb to, English sebagai objek, last night sebagai keterangan waktu. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Oke. Nah, di sini verbnya regular apa irregular? Verbnya regular karena setelah verb 1 ditambah ed. I learned English last night. Lalu contoh yang kedua, I ate fried rice for breakfast this morning. Saya makan nasi goreng untuk sarapan pagi ini. Sudah berlalu belum sarapannya? Sudah, karena sekarang sudah siang. Ya. Nah, verbnya dalam bentuk irregular dari kata eat. Ya, I ate fried rice for breakfast this morning. Saya makan nasi goreng untuk sarapan pagi ini. We moved to a new house last year. BTS sold millions of albums a year ago. Oke, ini apa yang we moved to a new house last year artinya? Kita pindah ke rumah baru tahun lalu. We sebagai subjek, move sebagai verb to a new house. Keterangan tempat, last year, keterangan waktu. Move di sini adalah regular verb. Lalu ada BTS sold millions of album a year ago. Apa artinya? BTS menjual jutaan album tahun lalu. Sold ini verb berapa? Verb 2. Verb satunya apa? Sell. Jadi dia termasuk irregular verb. Oke, ini adalah contoh bagaimana membuat kalimat positif. Bagaimana caranya? Caranya adalah subjek, I, you, they, we, he, she, it, ditambah verb to, ditambah objek, atau keterangan. Lalu bagaimana caranya membuat kalimat negatif? Nah, untuk membuat kalimat negatif, caranya seperti ini. Subjek I, you, they, we, he, she, it, ditambah did not, ditambah verb 1. Jadi kalau kalimat positif kita pakai verb to, kalau kalimat negatif ada kata did not ditambah verb 1. Oke, jadi verbnya berubah lagi ke verb 1. Ya. Dan diawali dengan kata did not. Lalu ditambah objek atau complement. Contohnya, I did not learn English last night. Saya tidak belajar bahasa Inggris semalam. I sebagai subjek, lalu ada didn't, lalu ada learn English last night. Oke, jadi untuk kalimat negatif jangan lupa patokannya adalah kata did not atau didn't. Karena sudah ada kata didn't, maka verbnya jangan verb 2 lagi, tapi verb 1. Nah, ini kalimat positifnya I ate fried rice for breakfast. Berarti kalimat negatifnya berubah menjadi I didn't eat fried rice for breakfast. Kalimat positifnya we moved to a new house. Kalimat negatifnya menjadi we didn't move. Oke, jadi verbnya ingat, verbnya adalah verb 1 untuk negative sentence. BTS sold millions of album. Negatifnya menjadi BTS didn't sell. Didn't sell. Didn't bah verb 1. Oke. Untuk kalimat negatif, jelas ya. Rumusnya adalah subjek ditambah did not atau didn't ditambah verb 1. Oke, perjalanan kita masih panjang. Saatnya kita untuk belajar membuat kalimat tanya atau interrogative sentence. Kalimat tanya dibagi 2.
yaitu pertanyaan dengan jawaban singkat dan pertanyaan dengan jawaban panjang. Pertanyaan dengan jawaban singkat itu jawabannya apa? Jawabannya itu kalau tidak yes, ya, no. Kalau tidak iya, ya, tidak. Nah, rumusnya bagaimana? Seperti ini. Ya, di depan ada kata did, lalu diikuti subject, lalu diikuti verb one, lalu diikuti objek atau keterangan. Ya, seperti ini did, lalu diikuti subjek are you, Dewi, he, she, it, diikuti oleh verb 1. Ingat, kalau ada kata did di depan, gunakan verbnya adalah verb 1. Oke, jadi untuk pertanyaan seperti itu. Contoh pertanyaan. Did you study English last night? Apakah kamu belajar bahasa Inggris semalam? Did di depan, lalu ada subjek you, lalu verb. Verbnya dalam bentuk verb berapa ini? Dalam bentuk verb 1. Study. Did you study English last night? Apakah kamu belajar bahasa Inggris semalam? Jawabannya apa? Jawabannya kalau kamu belajar, kamu jawab, yes, I did. Kalau kamu tidak belajar, kamu bisa jawab, no, I didn't. Contoh selanjutnya, did Alisa watch BTS concert yesterday? Apakah Alisa menonton konser BTS kemarin? Ya, did, lalu subjeknya Alisa, diikuti verb 1 watch, diikuti keterangannya BTS concert yesterday. Nah, Alisa nonton nggak BTS? Kalau nonton, kamu jawab, yes, she did. Kalau tidak nonton, kamu jawab, no, she didn't. Oke, sudah kebayang bagaimana cara membuat kalimatnya? Kalian bisa coba sendiri membuat nanti ya. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat pertanyaan dengan WH question? Apa yang dimaksud dengan WH question? Ini dia, kata-kata tanya berikut. Ada what, artinya apa, when, artinya kapan, where, artinya di mana, why, artinya kenapa, who, siapa, dan how, bagaimana. 5W, 1H. What, when, where, why, who, dan how. Kata tanya ini ditambahkan did, ditambahkan subjek I, you, they, we, he, she, it, ditambahkan verb 1, ditambahkan objek atau complement. Oke, jadi untuk pertanyaan, untuk kalimat pertanyaan dan kalimat negatif yang digunakan adalah verb 1 atau verb 1. Yang menggunakan verb 2 itu hanya kalimat positif. Ingat ya. Berikut contohnya. What did you do yesterday? What did you sebagai subjek, do sebagai verb, verbnya verb 1. What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? When did you go to Bali? Kapan kamu pergi ke Bali? I went to Bali last year. Saya pergi ke Bali tahun lalu, misalnya. Itu jawabannya ya. Where did you meet your wife? Where? Di mana? Di mana kamu ketemu sama istri kamu? I met her at school. Saya ketemu dia ketika saya sekolah. A moment ago. Yang lalu. Gitu. Why did you cry last night? Why? Kenapa? Kenapa kamu nangis semalam? Why did you cry last night? I cried because saya nangis karena apa? Kamu lanjutkan jawabannya. Who did cook the dinner last night? Who? Siapa? Did cook dinner last night? Siapa yang masak makan malam semalam? Jawabannya kira-kira apa? Mama. Oke. My mother cooked dinner last night. My mother cooked dinner last night. How did you go to Bali a year ago? Bagaimana kamu pergi ke Bali setahun yang lalu? I went to Bali by car.
Saya pergi ke Bali naik mobil misalnya. Oke, sampai sini paham? If you have questions, you can send me a message via WhatsApp. Okay. Next. Okay, next. Ibu punya exercise 3. I have another exercise. It's exercise 3. Apa yang harus kalian lakukan di exercise ini? Gampang. You just have to choose A, B, or C to answer the questions. Kamu hanya, Ibu suruh memilih apakah A, B, atau C yang benar untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya, coba Ibu kasih contoh dulu. Number 1. Mrs. Widi, bla bla bla, English, yesterday. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Mrs. Widi tuh ngapain? Ngajar. Iya, Mrs. Widi mengajar bahasa Inggris kemarin. Perhatikan keterangan waktunya yesterday. Berarti dia dalam bentuk past tense, menerangkan kejadian di masa lampau. Nah, untuk past tense verbnya verb to. Yang mana yang verb to di sini? Apakah taught atau teach atau teaching? Ya, kalau dalam past tense tidak menggunakan verb ing, jadi teaching salah. Teach itu verb 1, bukan verb 2. Jawabannya adalah taught. Taught itu adalah verb 2 dari kata teach. Oke, dia irregular verb, berubah bentuk tidak beraturan. Number 1 is A. Number 2, Alisa and Disa, blah 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 BTS concert in their dream last night. Kalimatnya gimana sih sebenarnya? Kira-kira Alisa dan Disa menonton konser BTS dalam mimpi mereka semalam. Sayangnya hanya dalam mimpi ya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Last night. Ya, keterangan waktunya last night. Berarti dia past tense. Kalau past tense pakainya verb to. Kira-kira kalau nonton bahasa Inggrisnya apa? Watch. Oke, verb 2 dari watch apa? Watch. Ya, betul. Jadi nomor 2 jawabannya watch. Oke, good. Next, kita ke yang kalimat negatif mana nih? Contohnya. Oke, contohnya nomor 5. Andin didn't bla 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 her best at the English exam. Andin tidak bla 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 yang terbaik pada ujian bahasa Inggris. Kira-kira titik-titiknya apa? Ya, berusaha. Berusaha bahasa Inggrisnya apa? Try. Nah, karena ini kalimat negatif pakainya setelah didn't verb 1 atau verb 2? Verb 1. Jadi yang mana jawabannya? Apakah try atau trying? Yes, the answer is try. Setelah kata didn't diikuti oleh verb 1. Verb satunya adalah try. Coba kita sekarang ke nomor 9. Pertanyaan ya. What bla 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 she eat for lunch today? Kira-kira jawabannya apa untuk membuat pertanyaan seperti ini? Ya, kita gunakan kata did. What did she eat for lunch today? Oke, sisanya kalian kerjakan sendiri. Diperhatikan baik-baik apakah kalimatnya kalimat positif, apakah kalimat negatif, atau kalimat tanya. Oke, silakan. Ya, sekarang setelah kalian mengerjakan exercise 1, exercise 2, and exercise 3, kalian sudah mengerjakan 3 exercise. Kita ke bagian terakhir dari video ini, yaitu evaluation. Ya, Ibu ingin ngecek kalian masih ingat atau tidak pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, what is the function of past tense? Apa fungsi dari past tense? Nah, kalian harus ingat tuh, fungsi dari past tense itu apa? Ya, fungsi dari past tense adalah untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau, to tell past events. Good. Number 2, mention time sinyal in past tense.
Apa saja keterangan waktu dalam past tense? Ingat nggak apa? Yes, ada kata yesterday, ada kata ago, ada kata last, ada kata just now. Okay, good. Next, number 3. Mention 5 regular verbs and 5 irregular verbs. Bisakah kalian menyebutkan 5 kata kerja beraturan dan 5 kata kerja tidak beraturan? In verb 2. Misalnya apa? Study. Jadi, studied. Itu termasuk regular verbs yang ada id-nya ya. Study jadi studied, watch jadi watch, play jadi played, dan lain-lain ya. Kalau yang tidak beraturan contohnya apa? Go jadi went, do jadi did, lalu masak apa? Masak bukan. Memotong apa? Cut. Nah, cut jadi cut seperti itu. Kata kerja tidak beraturan, dia tidak ditambah ed, dia berubah secara suka-suka. Lalu yang terakhir, bisakah kalian membuat kalimat menggunakan past tense dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif? Ya, coba kalian buat kalimatnya di buku kalian. Satu kalimat positif, satu kalimat negatif, dan satu kalimat tanya dalam bentuk past tense. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai untuk pembelajaran hari ini tentang past tense. Kita sudah melakukan 3 exercise, lalu ada evaluation juga. Thank you for your participation. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Thank you for listening to me. Sudah mendengarkan Ibu. I hope you can practice it at home. Bisa dipraktekkan di rumah. Keep your spirit up. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.